Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sidik amanat tabligh fatona. Tabligh itu lawan katanya apa? Kitman. Makanya saya ngaji di mana-mana, saya di Jakarta ngaji, di sini ngaji, di Pasuruan ngaji. Harus dimaklumatkan ilmu. Dan kalau ada orang tanya ya tak jawab. Saya tuh kitab yang paling aneh di pesantren, misalnya yang mulai aneh lah, gak Jamul Jami'. Saya sampai sekarang masih ngajar Jamul Jami'. Kitab yang aneh. Macane lagi roh judulnya pusing. Jamul Jawami', kumpulane pira-pira kumpulan. Jadi ilmu apa ae ana ning kono. Sing gak ana ilmu dukun, mboten enten. Ilmu carane bodoni ora ana. Ning kono mau carane mlebu swarga tok. Lane potensi kula mlebu swarga itu tinggi sekali. Cara sing model piye duwe. Dadi Jadi cara sing model piye duwe. Jadi cukup banyak napa? Cara. Sampe nek duwe cara sitok ora mesti kula nu gak ada cara kabeh. Dadi nek dari cara iki mentok ganti cara iki mentok. Ya terakhir paling gampang cara nganggo fadhole pangeran. Iku kena mbok tiru. Pokoke mlebu swarga nganggo fadhole pangeran. Masalah utama kita sebetulnya itu. Makanya saya tidak pati cocok sama orang sufi itu. Kebenaran itu harus dimaklumatkan. Sementara orang sufi itu ingin menyembunyikan diri. Itu kalau untuk yang alim itu tidak bagus. Wong kita saja tahu itu dokter atau bidan karena tulisan. Ini bidan, ini dokter. Dan mereka jujur, dokter umum, dokter spesialis. Loh, coba misalnya di kota, kamu tulis saja penyalur kebaikan. Orang yang ingin mondok, pondok pilihannya ada, Sarang ada, Peloso, Lirboyo. Kalau saya ke sana gimana? Saya kenal Gusnya, tak anter. Wan keren, juga ada penyalur. Kalau orang bisa tersalurkan ke Korea, ke Korut, ke Jepang karena tulisan, kenapa tidak banyak orang tersalur kebaikan karena tulisan? Enggak orang mau kelunak orang jelas. Meskipun nanti ditawari orang, mesti dulu sih ahli takrib, mesti wong guyu. Ahli Fathul Qorib sampai bab sholat. Tulis saja jujur, maaf tapi hanya sampai bab sholat. Tulis saja, ada maafnya bareng, maaf tapi sampai bab sholat. Enggak apa-apa. Paling untuk wong sowan, larian mau doa jenengan 2 tahun. Tapi ini bodohnya mau 3 bulan, mulai ngajine dok bab sholat. Enggak apa-apa. Loh itu dulu memang begitu. Rasulullah zaman Sugeng itu kalau ngajari santrinya itu balighu anni walau ayah, maklumatkan ke kampung kamu meskipun 1 ayat. Banyak sahabat kalau ditanya ya tidak bisa karena ngajinya tidak hatam. Tapi ya terus gak apa-apa, kok tak soal Abu Bakar, tak soal Umar, ditanyakan yang lebih pintar. Saking tidak pahamnya sahabat itu lucu ketika ada ayat waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Itu kalau mau tidur ya benar-benar bawa benang putih sama benang hitam, ditulis dipasang di pintunya. Jadi kalau makan diinceng lagi, kok masih belum kelihatan, wah masih boleh makan. Terus begitu. Kalau sudah mulai syuruk, mulai padang, wah berarti sudah imsak. Jadi karena makanlah dan minumlah sampai benang hitam terbedakan dari benang putih. Artinya kalau malam kan dulu kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, berarti kalau benar-benar masih malam nggak terlihat, berarti masih boleh makan. Nanti terus dilihat gitu. Terus, ya sudah wakafnya di situ. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wakaf dulu. Terus akhirnya Kanjeng Nabi itu piye kok umatku dadi masangi benang ini. Akhirnya Jibril teko. Ini makanya unik dalam ulumul Quran. Satu-satunya ayat yang diturunkan hanya 1 kata itu ya ayat itu tok. Terus Jibril datang, Muhammad ayatnya itu kurang sitok. Minal fajr. Terus ditambahi minal fajr. Jadi minal fajr itu unik. Ada Jibril jauh-jauh dari langit. Iku mau nurono apa? Minal fajr. Makanya kalau kamu nanti dites, kalau ingin jadi dokter tafsir dites, ada 1 kalimat yang diturunkan jauh-jauh Jibril ke bumi. Apa kalimat itu? Jawabannya minal fajr. Wis alim gue yakin alim. Memang ikut tak? Masa itu saudara? Mereka gara-gara sahabat itu terus masangi apa? Benang ngincang. Akhirnya minal fajr. Baru mereka tahu maksud fajar, maksud apa? Benang hitam artinya malam, benang putih artinya fajar. Sodik sudah menyingsing. Semenjak itu sudah ada benang-benangan karena jadi orang-orang ngono maksudnya iki kurang sithik terus turun apa? Minal
Fajr ya. Jadi nanti kalau sampai latihan tes jadi dokter apa? Tafsir. Ayat mana yang diturunkan hanya satu kalimat atau satu kata aja apa? Minal fajr. Itu lolos ya, langsung dokter. Pun pinter. Ya pinter ngerti maksudnya orang dikandai. Lah nanti hubungan kita dengan Allah ya seperti itu. Sejauh mana kita memaklumatkan Allah. Sejauh mana kita mengkampanyakan Allah. Saya berkali-kali bilang, saya kemarin kan di Korea, itu sebetulnya saya yakin hanya doa saya. Saya sering berdoa, ya Allah, Engkau dipuji di langit dan di bumi. Lalu kalau di bumi ateis, itu caranya kayak apa? Dulu saya itu terobati karena Uni Soviet setelah persemakmuran banyak menjadi negara Islam. Berarti itu bukti bahwa Allah pun dipuji di bumi Uni Soviet. Lalu yang kayak Korea kayak apa? Ternyata betul Koreanya tetap ateis, tapi gara-gara diserbu wong Indonesia. 49.000 wong Indonesia ning Korea Selatan. Iku mbok gawe sing salat separuh, iku jek pira? 24, kira-kira ya digawe 20.000. Wis 20.000 salat kabeh, tahlilan kabeh surwame. Lah kok sing ngritik tahlil muni sunah Rasul tok surwame. Pokoke rame lah walhasil. Kita tahlilan, wah itu enggak ada hadisnya. Enggak apa-apa, yang penting muni hadis, yang sitok tahlil muni hadis ya ibadah, tahlil ya ibadah. Mbok lah soal kok bener ding totalan guri, yang penting rame, maksudnya sementing rame ngomong visi Islam. Kita Islam tahlil, sitok Islam sunnah Rasul enggak masalah. Wong ape yakin bener saiki ya ora ono klarifikasi, tapi yang penting kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawarik ke sana demi uang. Bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam lah, masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid itu, gambare pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat 1 itu gereja, tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Kadang ya kebalikan, masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu. Enggak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu enggak bisa dia lewat salib. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Enggak tahu saya lewatnya dari mana karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat 2 itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti gus badhe Jumatan mlebu bar pas aktif wae wong ayu. Meh wera Jumatan. Mergo mau tingkat 2 bar, tingkat 3 masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Sudah Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta Agus ini. Ya aku muni. Ya segelem Jumatan kok apik. Wong mesti dilakoni kok takok dosa ta Agus. Ora imus kadung lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat, Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya. Sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat, India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Baros itu yang muridnya Sayyidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung Habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu banyak. Jadi itu enggak masalah. Sampean niru sing kedonyan mawon sing luwih gampang napa? Lho nggih to, kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu, baru kayak wong kedonyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab salat terus bikin masjid. Iku coba takoki faraid terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane salat sing batal apa ngentut roh dene. Aduh. Ilmune kok roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal salat apa jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi mbok aja takoki sing detail apa?
Cara mengenali kiblat dengan hisab yauma rasdil kiblat wis ora ngarah iso. Atau nganggo komputer, delok. Nganggo jam, nganggo kompas. Padahal ana ilmune yauma rasdil apa? Kiblat. Di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Ora ngarah iso nek ngono niku ora ngarah iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Enggak dikenal orang itu bangga gini. Oke lah, kalau yang enggak, saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang enggak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja, ora usah sowan. Oh ribet. Lah lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe. Wong kok aneh. Iku berarti kalau do karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinten? Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laram apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinten, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinten? Lha wong jare Gus Bae wong alim kok sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten, Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim kok takoki lahir iku piye karepe? Sesuk tak gak takok pisan matiku kapan to. Coba betapa naifnya kita kalau kita suka dokter, terus kemudian kamu takok, Dok, kelahiran tahun pinten jenengan? Aneh gak? Nak kowe seneng dokter mergo mau konsultasi berobat ya ngomong saja apa yang kamu butuhkan. Nak kowe seneng wong alim yo ngaji titik. Nah kowe misalnya seneng artis, delok konser artisnya takok kelahiran tahun piro. Gak penting artis ayu mbok delok seneng wis sudah gitu aja. Ora wong alim yo ngono ngaji seneng. Ini kadang wong Jawa lucu, seneng wong alim sowan terus takok-takok. Waneh iku dudu obatno ngono, yakin ngono. Maksudnya bu sing profesional, maksudnya sing rontok bener sidik lah, jadi wong aja bener nemen-nemen gak mungkin, wis pokoknya bener sidik-sidik. Makanya kemarin ngaji apa Nasoihul Ibad kan gitu, mujalah satu ulama artinya apa? Fi majlisil ilm ketika ngaji, ora kok mujalah satu ulama utawa sowan matekno wong ngene ngedet Duh. Kulo termasuk kiai yang kampanye ini. Kulo termasuk kiai terkenal tapi sing tamu kulo rapati kathah. Kuwi jaga masyaallah tenan wis. Muga-muga rodok tobat sithik-sithik maksudnya. Maksudnya ya sudah lah. Ya tadi hubungan wong alim ya sudah ngaji. Kalau hubungan sama dokter ya tanya konsultasi apa? Medis. Kan lebih enak. Hubungan mbek dukun wis takok wis. Mbah niki menyangking pundi. Kok jenengan dermemel nglafadzno apa sing kalimatnya sing jelas kena apa nak dermemel mandi nak jelas kok ora mandi ku piye takono aku ya guru pun mbek dukun wong kalimatnya ora jelas kok mandi nak jelas gak mandi kok nak jelas kita bodoh ini ayo guru men mantra iku mesti gak wae rungokno tenanan kalimatnya terus ora jelas dukun-dukun dulu yo kok mandi nak jelas malah mandine tenan ora ya ora. Ya saya ulang lagi ya. Jadi sebab itu di Quran sering ada kata i'lamu, kenalilah, ketahuilah. Jadi awal dari agama ini adalah harus tahu. Maka menyangkut harus tahu ini lalu Allah bikin media. Media itu apa saja. Tapi lalu kita bisa berdebat tentang media. Itu yang kita tidak tahu nanti hisabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Saya sampai sekarang itu nggak tahu, nggak pernah bilang halal, nggak pernah bilang haram. Misalnya gini ya buat ini dengerin ya. Di Korea ini sering teman-teman cerita. Ada beberapa majikan yang baik sama umat Islam, yang bekerja Muslim. Itu kalau dipamiti sholat, Pak majikan saya mau sholat. Sholat itu apa? Mereka bilang dengan bahasa analogi di Korea, pokoknya sholat itu sembahyang. Ketika sholat itu ditanya sama orang Korea, loh kamu itu sembahyang kok tidak ada patungnya? Karena pengetahuan mereka yang namanya sembahyang itu ada patungnya. Ada yang baik, apa sekalian tak belikin patung? Jadi wong Islam pas sholat tuh didelok ngarepe dhuwure kok gak ono patung. Ono sing ape sujud tuh digambarno salib. Mergo dekne denger-denger kalau karena ndak tahu Islam itu apa. Sementing ada personifikasi Tuhan.
Ada lagi ini yang agak ngeri. Ada pegawai Garuda karena dia agak terpelajar waktu sholat, dia sholat sama krunya di mall. Itu langsung security mall nelpon polisi. Ini ada ritual teroris gitu. Jadi sholat itu dianggap mukadimah sebelum ngebom. Jadi ritual. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak pernah ngerti sholat itu kayak apa. Dan kadang-kadang orang ngerti bahwa sholat itu adalah ritual umat Islam itu lewat media. Media itu bisa berita, bisa dokumenter, bisa apa saja. Kita tidak pernah tahu cara Allah mengertikan. Seperti kita tidak pernah tahu madzhab Mu'tazilah, tahunya itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Coba kita semua misalnya tahu madzhab yang aneh, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, itu dari kitab mereka apa dari kitab ahli sunnah? Dari kitab ahli sunnah. Maka bisa saja informasi keburukan itu dari orang baik dan informasi kebaikan dari orang buruk. Kita tidak pernah tahu. Karena ini yang bisa ngelola hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa, kita tidak bisa, hanya Allah yang bisa. Maka perdebatan Ahmad bin Hambal dengan Haris al-Muhasibi itu seperti itu. Misalnya gini, tak kiri contoh. Haris al-Muhasibi itu orang alim allamah. Dia ahli sunnah mandat, pokoknya ahli sunnah sekali. Dia mau ngarang kitab tentang dia menentang Mu'tazilah, menentang Qadariyah, menentang Syiah. Terus setelah mau ngarang kitab, ditanya sama Imam Ahmad, ya Haris, kalau kamu ngeritik Mu'tazilah, awalnya gimana caranya kalau ngarang kitab? Ya saya cerita pendapat mereka dulu, lalu saya saya tentang. Imam Ahmad guyu-guyu. Bukankah setelah kamu cerita mazhab mereka plus argumentasi mereka, jangan-jangan pembacanya sudah tertarik. Pas kamu nentang, kamu sudah dianggap gawe-gawe. Karena kadung tertarik. Saya tak contoh wae, misalnya gini, kowe sekarang rasa bareng dadi wong soleh biasa wae. Aku ana gambar wong wedok montok tak tulis, hindari ini. Kira-kira dia mau hindari apa gambare? Enggak jawab ya, kira-kira lho. Sing mbok nikmati kata hindari apa? Sing mbok eling-eling kalimat hindari apa gambare? Kira-kira. Padahal tulisannya apa? Hindari bahaya ini. Bahaya ndi terus didelok. Terus sing dieling-eling ora hindarine tapi sama. Pendapat Mu'tazilah itu ada yang menarik. Misalnya gini, menurut Mu'tazilah, seseorang masuk neraka ya karena amalnya, masuk surga ya karena amalnya. Apa artinya kalau masuk surga karena fadl Allah? Lalu gunanya amal apa? Mungkin pembaca kan tuh, wah ini proporsional ini. Gak ada ahli sunnah, jadi bus warga mereka fadl pangeran. Kok enak? Lalu gunanya amal apa? Padahal dia tahu pendapat Mu'tazilah itu dari kitab itu, kitabnya orang ahli sunnah.